Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya. Nah, pada kesempatan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis pergerakan hewan laba-laba sebagai inspirasi robotika. Dan sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarang Nijwi Rizkianan. Saya Ahmad Jenar Rifandi. Saya Dafar Ramadan Gunawan. Dan saya Lukman Zubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan judul tentang analisis pergerakan hewan laba-laba sebagai inspirasi teknologi robotika. Kenapa sih kita memilih hewan laba-laba untuk mekanisme robotika? Karena laba-laba memiliki kemampuan luar biasa dalam bergerak dengan kelincahan tinggi, beradaptasi dengan berbagai permukaan, dan bahkan dapat mendaki permukaan vertikal yang licin. Kemampuan ini tercapai berkat struktur tubuh yang unik, yaitu 8 kaki yang masing-masing memiliki berbagai sendi dan otot yang sangat fleksibel. Dengan meniru mekanisme gerakan ini, para peneliti dan insinyur dapat mengembangkan robot laba-laba yang lebih efisien, yang tidak hanya dapat berjalan atau merangkak di tanah, tetapi juga mampu bergerak di medan yang lebih kompleks, seperti memanjat dinding atau merangkak melalui ruang terbatas. Nah, pentingnya mekanisme gerakan hewan laba-laba ini dalam perkembangan teknologi robotika semakin terasa, karena gerakan alami yang ada pada hewan seringkali jauh lebih efisien dan adaptif dibandingkan dengan sistem mekanisme tradisional. Oleh karena itu, memahami dan meniru gerakan laba-laba dalam konteks robotika bukan hanya soal menciptakan mesin yang dapat bergerak, tetapi juga mengintegrasikan kecanggihan alam dalam desain dan fungsionalitas robot itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik gerakan laba-laba. Nah, untuk karakteristik gerakan laba-laba ini memiliki 3, yaitu yang pertama struktur fisik, koordinasi gerakan, dan adaptasi lingkungan. Untuk struktur fisiknya, gerakan laba-laba itu memiliki 8 kaki dengan sendi yang fleksibel, dan kemampuannya itu bisa melompat, merangkak, dan memanjat. Dan untuk koordinasi gerakannya ini, pola gerakan kaki berlawanan atau alternative legs movement, keseimbangan sempurna melalui distribusi berat tubuh. Dan adaptasi untuk hewan laba-laba ini sendiri memiliki kemampuan bergerak di medan datar, vertikal, dan kompleks. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme biomekanik laba-laba. Nah, mekanisme biomekanik laba-laba ada 3, yaitu adalah yang pertama sistem hidrolik dalam kaki laba-laba, yang kedua ada efisiensi energi, yang ketiga adalah peran sensorik. Yang pertama adalah sistem hidrolik dalam kaki laba-laba, yaitu memanfaatkan tekanan cairan untuk pergerakan. Dan yang kedua tadi adalah efisiensi energi, yaitu adalah gerakan meminimkan energi dengan koordinasi yang sempurna. Dan yang terakhir adalah peran sensorik. Dan peran sensorik yaitu rambut sensorik di kaki untuk melakukan getaran dan lingkungan pada laba-laba. Oke teman-teman, selanjutnya ada roadmap transfer teknologi, yaitu adalah rencana strategis untuk mentransfer teknologi. Nah, itu ada 6 ya. Yang pertama ada studio biologi dan biomekanik laba-laba, yaitu adalah anatomi laba-laba, yaitu memahami struktur kaki laba-laba yang terdiri dari beberapa segmen dan sendi. Nah, kaki laba-laba dilengkapi dengan berbagai otot dan mekanisme untuk menghasilkan gerakan yang sangat fleksibel dan lincah. Yang kedua ada desain robot laba-laba. Nah, desainnya ada 3, yaitu ada kerangka tubuh dan struktur kaki. Selanjutnya ada kaki derajat atau kebebasan. Yang ketiga ada aktuator dan motor. Selanjutnya yang ketiga ada peran kinematika dan dinamika. Yang pertama ada kinematika. Nah, kinematika menerjemahkan posisi dan pergerakan kaki laba-laba ke dalam model robotik. Yang kedua ada dinamika.
yaitu adalah memodelkan gaya yang bekerja pada robot selama pergerakan, termasuk gaya gesekan dengan permukaan gravitasi dan gaya torsi yang dihasilkan oleh aktuator pada sendi-sendi kaki. Yang keempat, ada sistem dan kontrol kaki. Ya, sistem dan kontrol kaki ada 3, yaitu adalah koordinasi antar kaki, dan kedua ada kontrol berbasis sensor, yang ketiga ada kontrol berbasis kaki. Oke, selanjutnya yang kelima ada integrasi sensor penginderaan lingkungan. Nah, integrasi sensor dan penginderaan lingkungan itu ada 3 ya, seperti yang lain ya, yaitu ada mendeteksi permukaan, yang kedua ada mendeteksi hambatan, dan terakhir ada feedback untuk penyesuaian hambatan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah implementasi teknologi lanjutan dan pengembangan. Ya sama ya kayak yang lain ya, ada 3 item. Yang pertama adalah peningkatan kecerdasan buatan AI, yang kedua adalah aplikasi dalam dunia nyata, yang terakhir adalah desain modular. Nah, berikut adalah roadmap tester teknologi. Selanjutnya ada rumus fisika, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada rumus fisika dan matematika yang digunakan. Pergerakan laba-laba yang digunakan dalam robot seringkali menggunakan konsep kinematika, dinamatika, dan matematika berkaitan dengan sistem berkaki. Berikut adalah rumus-rumus yang umumnya digunakan. Yang pertama ada kinematika inverse. Kinematika inverse digunakan untuk menentukan sudut-sudut sendi dari kaki berdasarkan posisi akhir yang diinginkan. Rumusnya yaitu theta 1 sama dengan arc tan y per x, kemudian theta 2 arc cos x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi segmen kaki 1 kuadrat dikurangi segmen kaki 2 kuadrat. Kemudian ada rumus fisika dan matematika yang digunakan. Pergerakan laba-laba yang digunakan dalam robot seringkali menggunakan konsep kinematika, dinamika, dan matematika yang berkaitan dengan sistem berkaki. Berikut adalah rumus-rumus yang umum digunakan. Yang pertama ada kinematika inverse. Kinematika inverse digunakan untuk menentukan sudut-sudut sendi dari kaki berdasarkan posisi akhir yang diinginkan. Rumusnya yaitu theta 1 sama dengan arc tan y per x. Yang kedua, theta 2 sama dengan arc cos x kuadrat plus y kuadrat dikurangi segmen panjang kaki 1 dikurangi segmen panjang kaki 2 per 2 segmen panjang kaki 1 segmen panjang kaki 2. Yang kedua ada kinematika maju untuk menghitung posisi akhir kaki berdasarkan sudut-sudut sendi. X sama dengan segmen panjang kaki 1 cos theta 1 ditambah segmen panjang kaki 2 cos theta 1 ditambah theta 2. Kemudian Y sama dengan segmen panjang kaki 1 sin theta 1 ditambah segmen panjang kaki 2 sin theta 1 ditambah theta 2. Ketiga ada dinamika Newton-Euler digunakan untuk menghitung gaya dan momen pada masing-masing sendi. Rumusnya yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian ada momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan. Yang keempat ada pola gerak atau gaib untuk menentukan pola langkah robot. Rumusnya yaitu waktu satu langkah sama dengan 1 per frekuensi langkah. Yang kelima ada kontrol PID atau proporsional integral derivatif untuk mengatur pergerakan kaki agar stabil dan presisi. Rumusnya ada sinyal kontrol sama dengan konstanta proporsional sinyal error ditambah konstanta integral sinyal error derivatif sinyal kontrol ditambah konstanta derivatif sinyal kontrol per derivatif sinyal error. Yang terakhir ada daya dan energi digunakan untuk menghitung konsumsi daya robot, di mana daya sama dengan gaya dikali kecepatan. Rumus-rumus ini memungkinkan pengendalian gerakan robot berkaki secara akurat dengan efisiensi, energi, dan stabilitas. Ya, selanjutnya desain dan aplikasi robot laba-laba. Deskripsi robot laba-laba adalah robot berkaki yang meniru struktur dan pergerakan laba-laba asli.
Desainnya berfokus pada fleksibilitas, kemampuan untuk menjelajahi berbagai medan, dan stabilitas. Desain robot laba-laba ada 6, yaitu kaki robot. Jumlah kaki robot biasanya 6 sampai 8 untuk stabilitas. Terbuat dari bahan ringan seperti aluminium atau karbon dan dilengkapi motor servo atau aktuator linear untuk gerakan fleksibel. Yang kedua, sendi dan sistem pergerakan. Robot laba-laba memiliki 3 sampai 4 sendi berkaki untuk gerakan melangkah, memanjat atau memutar, serta sistem kontrol kinematika maju dan inverse untuk posisi kaki dan keseimbangan. Yang ketiga, ada kerangka utama. Bagian tengah robot menghubungkan kaki menampung baterai, sensor, dan prosesor dengan desain kompak dan kokoh untuk melindungi komponen elektronik. Yang keempat, ada sensor IMU menjaga keseimbangan lidar untuk navigasi, kamera untuk penglihatan, dan sensor tekanan memastikan kestabilan kaki. Yang kelima, ada unit kontrol ditenagai microcontroller atau Raspberry Pi dengan kontrol PID untuk presisi gerakan kaki. Yang terakhir, sumber daya baterai lithium ion untuk daya tahan lama, panel surya opsional untuk efisien energi. Nah, skip dulu. Aplikasi potensial, penelitian dan eksplorasi ilmiah, eksplorasi medan sulit, hiburan dan edukasi, pemeriksaan infrastruktur, operasi militer dan keamanan, agrikultur, industri dan logistik. Ya, ini ada video tampilannya untuk robot laba-labanya. Jadi kesimpulan, pergerakan laba-laba yang sangat terampil dalam menjaga keseimbangan dan manuver di medan yang sulit telah menjadi sumber inspirasi penting dalam pengembangan robotika, terutama untuk robot berkaki banyak. Dengan meniru gerakan laba-laba, robot-robot ini dapat dirancang untuk memiliki fleksibilitas tinggi, stabilitas dalam pergerakan di permukaan tidak rata, dan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas yang memerlukan mobilitas dan ketahanan tinggi, seperti eksplorasi, pencarian dan penyelamatan, serta inspeksi di lingkungan yang berbahaya. Pemanfaatan kinematika dan kontrol gerakan yang meniru pergerakan laba-laba memberikan solusi efisien dalam teknologi robotika. Dan demikian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai analisis pergerakan hewan laba-laba sebagai inspirasi teknologi robotika, dan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.